Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 2003020067, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang pengantar sosiologi dari PowerPoint yang telah diberikan. Yang pertama, apa itu sosiologi? Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala non-sosial. Adapun beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, Pitirin Sorokin. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Yang kedua, Raucek dan Warren. Menurut mereka, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang ketiga, W.F. Ogburn dan M.F. Nimkov. Menurut mereka, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Yang keempat, ada J.A.A. van Dorn dan C.J. Lammers. Menurut mereka, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Dalam kurung, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Yang berikutnya, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya atau tries to the taken for granted world. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad ke-15, revolusi industri abad ke-18, revolusi Prancis. Yang berikutnya, masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Pengertian kebudayaan menurut Melville J. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Yang berikutnya, apa itu kebudayaan? Pengertian kebudayaan sendiri adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian kebudayaan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang berikutnya, unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, meliputi pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa meliputi lisan maupun tertulis. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Sistem pengetahuan religi meliputi sistem kepercayaan dan agama. Yang berikutnya, kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living dalam kurung Ralph Linton atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Yang berikutnya, unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan ada 3. Yang pertama, unsur penilaian atau facilitational elements, yaitu baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, preceptive elements, boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, cognitive elements, yaitu selamatan, upacara, ritual. Yang berikutnya, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif kebudayaan, menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Yang berikutnya, klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Graham Sumer dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya
berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu atau sekelompok orang. Contohnya, berjabat tangan dan cara makan. Yang berikutnya, tata kelakuan atau mores, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu orang Bayumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga social institution, yaitu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Yang berikutnya, hukum atau law, yaitu tata kelakuan yang terkodifikasi dan saksinya jelas. Contoh, KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak. Yang berikutnya, nilai atau value, yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contohnya, nilai tentang virginitas, perempuan ideal. Yang berikutnya, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut modal personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadiannya dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak sebaliknya. Kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Yang berikutnya, relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan, contohnya bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik, sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Berikutnya, etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik, buruk, benar, salah, tinggi, rendah, berharga, tidak berharga. Contohnya, menyebut diri sebagai orang terpilih, dalam kurung Yahudi, ras unggul, dalam kurung Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, dan terbelakang. Xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau gagasan produk, gaya sendiri dianggap interfere. Contohnya, MC Donald lebih prestis dibanding Bob Berek. Yang berikutnya, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Socialization is a process by which a child learns to be a participant member of society. Peter L. Berger. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok yang lain. Berikut anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan pengkhianaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya.
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Yang berikutnya, tahap-tahap. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Yang berikutnya, teori sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat, pengambilan peran, role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan oleh orang lain. Tahap-tahap bermain plastik. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran dari ayah, ibu, dan guru tanpa memahaminya. Berikutnya, tahap permainan game stick. Pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. Yang berikutnya, tahap pengambilan peran role taking. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain atau generalized others. Yang berikutnya, dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya atau significant others. Misalnya ayah, ibu, guru, dan tokoh idola. Yang berikutnya, teori sosialisasi menurut Charles Horton Cooley. Menurut Cooley, konsep diri, self-concept, seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. A looking glass self, diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Yang berikut, agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yakni keluarga, nuklear maupun extended family, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Tahap bermain, teman bermain, peer group, agen sosialisasi pada tahap permainan, sekolah media massa. Saat ini terutama televisi sebagai The First Good, Jaludin Rahmat atau The First Evil. Macam-macam sosialisasi. Barga dan Lukman memilah menjadi sosialisasi primer, primary socialization, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang berikut sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi individu diberi suatu diri yang baru terjadi dalam total institution seperti penjara, rumah sakit jiwa. Yang berikutnya bentuk sosialisasi sekunder lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru menurut Robert Camerton. Contohnya Akabri, Akmil, West, dan Point. Berikutnya pola-pola sosialisasi. Jagger memilahnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya, penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant others. Yang berikutnya, participatory socialization. Penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalized others. Berikutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Yang berikutnya, interaksi sosial didasari sebagai faktor meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Yang berikutnya, syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial atau social contact, ada komunikasi atau communication.
Bentuk-bentuk interaksi sosial. Jilin memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian atau konflik, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Berikutnya pengertian akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang atau perorang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain, yang pertama, mengurangi pertentangan, yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, yang ketiga, memungkinkan kerjasama, yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi antara lain, coercion atau paksaan, kompromis atau kompromi, arbitration atau pihak ketiga, mediation atau penengah, conciliation atau persetujuan, toleration atau toleransi, stalemate atau kemacetan, dan yang terakhir adjudication yaitu peradilan. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang berikutnya, interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik atau simbolik interatisme merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Mead, Herbert Blumer mengemukakan 3 pokok pikiran interaksional simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atau dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu. Bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran atau interpretatif proses yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang berikutnya, definisi situasi. Konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat terangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atau rangsang yang diterimanya. Menurut W.L. Thomas, if people define things as real, they will be real in the terms conceived. Jika orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya akan nyata. Yang berikutnya, dramaturgi. Dramaturgi, all the words at stake, all the men and women marry players, atau Shakespeare. Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Menurutnya, individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya antara lain untuk mendefinisikan situasi. Dalam setiap penjumpaan masing-masing pihak membuat pernyataan expression dan pihak lainnya memperoleh kesan impression. Expression dibedakan menjadi expression given, pernyataan yang diberikan, dan expression given of, pernyataan yang dilepaskan. Keduanya bisa saling mendukung, mengucapkan turut belasungkawa dengan muka sedih, atau bertentangan mengucapkan terima kasih dengan wajah yang cemberut. Berikutnya, status dan peranan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau social structure. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Kornblum. Dalam membahas struktur sosial, ada 2 konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Laplinton, status is a collection of rights and duties
Peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau dynamic aspect of status. Ralph Linton. Yang berikutnya, aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang atau sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Yang berikutnya, perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contohnya, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK pakaian seragam. Tanpa pangkat, gelar, upacara, keagamaan adalah alat bantu perilaku peran, menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai peran tuntutan. Contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Yang berikutnya, manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeraman peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi atau internalisasi. Sebagai hasil sosialisasi yang panjang, namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain, atau impression management, manajemen kesan, Erving Goffman. Yang terakhir, macam-macam status. Status yang diberikan atribut status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contohnya, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, status yang diperjuangkan atau asifat status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contohnya, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang kata atau kesalahan kata, saya